Kali ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama unsur kata benda, yang kedua kata sandang tertentu bagi kata benda, dan yang ketiga tentang penggunaan kata logos dan theos di dalam Yohanes 1 ayat 1. Unsur kata benda. Setidaknya ada 6 hal yang kita perlu ketahui untuk menganalisa kata benda. Yang pertama, kasus. Kata benda Yunani setidaknya menggunakan 5 kasus. Yunani tidak mengenal sistem urutan subjek, predikat, objek, keterangan seperti yang ada di bahasa Indonesia atau yang bisa disingkat dengan SPOK. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang mengenal SPOK, sehingga kita kalau ngomong saya makan nasi, jelas subjeknya adalah saya, makan adalah predikat, nasi adalah objek langsung dari yang kita makan. Tetapi Yunani bisa saja kata nasi ada di depan, predikat di tengah, saya di belakang. Kalau kita tidak memahami penggunaan kasus kata benda, kita bisa salah menerjemahkannya. Bisa saja kita terjemahkan nasi makan saya, padahal tidak demikian maksudnya. Sebab itu untuk mengetahui subjeknya, maka kita harus paham tentang penggunaan kasus-kasus baik kata benda maupun kata ganti. Kasus yang pertama adalah nominatif. Nominatif menyatakan subjek. Yang kedua vokatif, menyatakan seruan atau sapaan. Kadang bisa dipakai untuk menerjemahkan kata o atau ya untuk menyatakan sebuah kekaguman pada suatu hal. Yang ketiga, kasus akusatif. Kasus ini menyatakan objek langsung. Yang keempat, genetif, menyatakan kepemilikan atau pemisahan atau juga macam. Yang kelima, kasus datif. Kasus ini bisa menyatakan 3 hal. Yang pertama, menyatakan objek tidak langsung atau menyatakan suatu tujuan. Ini biasanya disebut sebagai pelengkap penyerta atau penderita, maka diterjemahkan sebagai kepada, untuk, bagi, atau buat. Yang kedua, menyatakan tempat, diterjemahkan di atau pada. Yang ketiga, menyatakan alat atau instrumen, sehingga diterjemahkan oleh atau dengan. Setelah kasus, ada gender atau jenis kelamin. Semua kata benda Yunani mempunyai gender. Berbeda dengan bahasa kita yang tidak mengenal gender untuk kata benda. Ada 3 gender, yaitu maskulin, feminin, dan netral. Yang ketiga, deklensi. Deklensi merupakan pengelompokan kata. Kata dibagi dalam 3 deklensi, yaitu deklensi 1, 2, dan 3. Selanjutnya jumlah. Sama seperti kata kerja, kata benda juga mempunyai jumlah. Hanya 2 jumlah, yaitu tunggal atau jamak. Yang kelima, leksikal. Leksikal merupakan kata yang ada di dalam kamus. Kata benda yang tertulis dalam kamus merupakan kata benda dengan kasus nominatif tunggal. Nah, kamus biasanya sudah memudahkan kita untuk penentuan gender atau kelamin. Biasanya maskulin disingkat M, feminin F, dan netral N. Yang keenam adalah terjemahan. Yang saya maksud dengan terjemahan bukan terjemahan leksikal, tetapi terjemahan dari kata yang sedang kita analisa. Sekarang kita bahas kata sandang. Bahasa Yunani mempunyai kata sandang tertentu bagi setiap kata bendanya. Karena ada 3 jenis gender, maka ada 3 jenis kata sandang juga. Ada maskulin, feminin, dan netral. Masing-masing mempunyai ciri khasnya. Untuk maskulin, kata sandang baik tunggal maupun jamak bunyinya ho, ton, to, to. Hoi,
tous, ton, tois. Feminin, he, ten, tes, te, hai, tas, ton, tais. Netral, to, to, ta, ton, tois. Untuk kasus vokatif tidak ada kata sendang sebab itu biasa dipakai sebagai sapaan atau seruan. Kata sendang ini mirip penggunaannya dengan definite article dalam bahasa Inggris yaitu they. Untuk mengacu kepada kata benda yang tentu, yang pasti, yang jelas, maka akan menggunakan kata sandang atau definite article. Misalnya the book. Di dalam bahasa Yunaninya menggunakan to biblion, maka jelas buku yang mana yang dimaksudkan. Tetapi ketika mengacu kepada sesuatu yang tidak jelas, yang tidak tentu, maka kata benda Yunani tidak perlu menggunakan kata sandang. Untuk bahasa Inggris biasanya membutuhkan e atau en. Nah, untuk menerjemahkan sebuah kata benda yang tidak mempunyai kata sandang di dalam bahasa Yunani, biasanya ditambahkan kata sesuatu atau sebuah. Misalnya, sebuah buku. Kita tidak mengetahui buku yang mana yang dimaksudkan. Maka harus ditambahkan kata sebuah di depan kata buku. Kata sandang masing-masing harus sesuai dengan kata bendanya di dalam hal kasus, kelamin, dan jumlah. Sekarang kita masuk dengan penggunaan kata theos dan logos di dalam Yohanes 1 ayat 1. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata benda yang mempunyai kasus nominatif dan disambungkan oleh kata kerja bantu atau to be, maka terjemahannya pasti tidak akan jelas. Sebab kita tidak tahu mana subjek dan mana yang menjadi pelengkapnya. Saya beri satu contoh. Adi adalah dosen. Kalimat ini dengan jelas, dengan pasti kita pahami. Tapi sebaliknya, ketika ini ada di dalam bahasa Yunani dan penggunaan kasusnya sama, maka kita akan mengalami kebingungan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kita bisa saja terjemahkan dosen adalah Adi. Nah, oleh sebab itu, bahasa Yunani sudah menentukan cara untuk menentukan mana subjek dan mana pelengkap di dalam kalimat semacam itu. Kita langsung ambil kalimat yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Kalimat firman itu adalah Allah menggunakan dua kasus nominatif. Kata logos yang diterjemahkan firman menggunakan nominatif, kata theos yang diterjemahkan Allah juga menggunakan nominatif. Bagaimana kita bisa membedakan mana subjek, mana komplemennya? Kalau kita temukan kalimat semacam ini, maka prinsipnya kita harus kuasai, kita harus paham. Kata sandang hanya dipakai untuk kata benda yang menjadi subjek. Sedangkan pelengkapnya atau komplemennya tidak menggunakan kata sandang. Tetapi komplemen dari kalimat itu harus ditulis di depan kata kerja bantu dan subjeknya ada di belakang. Tulisannya harus seperti ini. Theos estin ho logos. Maka theos adalah komplemennya walaupun berada di awal kalimat. Sedangkan subjek adalah logos. Maka terjemahannya tidak akan rancu. Terjemahannya pasti firman itu adalah Allah. Bukan sebaliknya. Allah itu adalah firman. Itu salah. Apalagi kalau terjemahannya seorang Allah adalah firman. Itu jauh sekali. Salah total. Mari kita latihan. Coba analisa kata per kata dan terjemahkan kalimat berikut. Misei kosmon kai setei pilon. Yang kedua, phobos lambane adelphous kai laon. Semangat, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.